Dari bawah aku melihat ke arah bukit. Para pemanah itu turun, tergiur oleh gonimah yang berserakan. Dadaku terasa sesak. Debu kuda mendekat. Cepat. Dan benar saja, ternyata dari belakang. Pasukan berkuda Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam menyerbu. Dalam sekejap, segalanya berubah. Di sini aku tercengang, melihat serangan pasukan berkuda Khalid bin Walid datang dari arah belakang. Barisan kaum muslimin tercerai-berai. Aku melihat pelipis beliau terluka, namun beliau tetap berdiri dengan gagah. Cahaya di wajahnya tak pernah padam di tengah kekacauan yang terjadi di medan Uhud. Malah sahabat mencoba melindungi Rasulullah dengan gagah berani dan tidak gentar sedikit pun. Yang tidak disangka, ketika sahabat Hamzah sedang bertarung dengan sengit dari balik batu, aku melihat Wahsy. Ia diam, tak ikut bertempur. Tombaknya siap. Matanya hanya mengunci satu nama, Hamzah. Di sini aku melihat Wahsy melemparkan tombaknya. Tombak itu melayang, waktu seakan terhenti. Dan tombak itu pun mengenai dada Hamzah. Hamzah pun roboh. Perang sudah usai. Aku melihat Hindun mendekati jasad Hamzah. Tak ada sorak. Hanya langkah yang penuh dengan dendam di atas pasir Uhud. Dan apa yang ia lakukan setelah itu terlalu kejam untuk disaksikan lama. Dendam telah membutakan hati manusia. Di sini, aku berdiri terpaku. Di hadapanku, beliau menatap jasad Hamzah yang terbaring di pasir Uhud. Tidak ada teriakan, hanya diam yang menyayat. Kesedihan ini lebih tajam dari pedang manapun. Dan panas gurun menyelimuti tubuhku. Alhan Jubah Zian. Gamis pria ini membuatku tetap merasa adem, bisa bergerak dengan nyaman, leluasa di tengah kekacauan Uhud. Di sini, Uhud mengajarkan kita bahwa kemenangan bukan soal jumlah, tapi tentang ketaatan dan kesabaran pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Pada akhirnya, aku kembali ke masa kini, ke kamarku dengan hati yang berat. Uhud bukan sekadar sejarah, tetapi pelajaran akan iman dan ketaatan sepanjang zaman.